akan menjelaskan dua bentuk normal bahasa bebas konteks. Yang pertama bentuk normal Chomsky, bentuk normal Greenbaugh. Bentuk normal Chomsky merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks. Dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan epsilon. Suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki produksi useless. Yang kedua, tidak memiliki produksi unit. Dan yang ketiga, tidak memiliki produksi epsilon. Bentuk normal Chomsky dengan setiap produksinya berbentuk sebagai berikut, yaitu A ke BC atau A ke terminal A. Adapun langkah-langkah mengubah CNF menjadi bentuk normal Chomsky yaitu sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama yaitu biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF. Langkah kedua, lakukan penggantian terhadap aturan produksi yang ruas kanannya mengandung lebih dari satu simbol terminal. Yang ketiga, lakukan penggantian terhadap aturan produksi yang ruas kanannya mengandung lebih dari dua simbol variabel. Langkah keempat, dalam melakukan penggantian ini dimungkinkan terciptanya suatu simbol variabel baru dan aturan produksi baru. Dan langkah yang terakhir yaitu gabungan dari aturan produksi yang sudah dalam bentuk CNF pada langkah yang pertama dan aturan produksi yang telah dilakukan penggantian yaitu pada langkah kedua dan ketiga, dan aturan produksi yang baru pada langkah keempat. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk normal Greenbaugh. Bentuk normal Greenbaugh merupakan bentuk normal yang memiliki banyak konsekuensi teoritis dan praktis. Dalam bentuk normal Greenbaugh, kita dapat membatasi posisi munculnya terminal-terminal dan variabel-variabel. Aturan produksinya dari bentuk normal Greenbaugh yaitu seperti ini, di mana A itu merupakan simbol terminal dan X adalah rangkaian-rangkaian simbol variabel. Syarat untuk diubah ke dalam bentuk normal Greenbaugh yang pertama yaitu sudah dalam bentuk normal Chomsky, dan yang kedua tidak bersifat rekursif kiri. Yang ketiga tidak menghasilkan epsilon. Nah, ada dua cara pembentukan normal Greenbaugh yaitu melalui substitusi dan perkalian matriks. Kita akan melihat pembentukan cara bentuk normal Greenbaugh melalui cara substitusi. Langkah yang pertama, menentukan simbol-simbol variabel yang ada dalam tata bahasa. Misalnya terdapat M variabel dengan urutan A1, A2, dan seterusnya sampai dengan AM. Langkah yang kedua, berdasarkan urutan simbol yang ditetapkan pada langkah yang pertama, seluruh aturan produksi ruas kanannya diawali dengan simbol variabel dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, langkah yang ketiga, jika terjadi penghilangan rekursif kiri pada tahap yang kedua atau langkah yang kedua tadi, sejumlah simbol variabel baru yang muncul dari operasi ini dapat disisipkan pada urutan variabel semula di mana saja, asalkan ditempatkan tidak sebelum AH yang di sebelah kiri. Nah, langkah yang keempat, setelah langkah 2 dan ketiga dikerjakan, maka aturan-aturan produksi yang ruas kanannya dimulai simbol variabel sudah berada dalam urutan yang benar, seperti ini atau seperti ini dan seperti ini. Nah, langkah yang kelima, bentuk normal Greenbaugh diperoleh dengan cara melakukan substitusi mundur mulai dari variabel AM, lalu AM kurang 1, AM kurang 2, dan seterusnya. Dengan cara ini, aturan produksi dalam bentuk yang ini dapat diubah sehingga ruas kanannya dimulai dengan simbol terminal. Langkah yang terakhir, produksi dalam bentuk ini juga dapat diubah dengan cara substitusi seperti pada langkah yang kelima. Nah, prinsip dalam pembentukan normal Greenbaugh dengan substitusi ada 5. Yang pertama yaitu biarkan semua aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Greenbaugh.
Yang kedua, tentukan pengurutan simbol variabel berdasarkan kondisi aturan produksi yang ada, mulai terlebih dahulu dari simbol awal. Angka yang ketiga, lakukan perubahan pada aturan produksi yang belum memenuhi ketentuan urutan. Bila perlu, bisa dilakukan substitusi dan penghilangan rekursif kiri. Yang keempat, lakukan substitusi mundur sehingga semua aturan produksi akan diawali oleh sebuah simbol terminal. Proses substitusi mundur dimulai dari aturan produksi dengan urutan paling akhir. Yang kelima, lakukan substitusi pada aturan produksi baru yang muncul sebagai hasil penghilangan rekursif kiri. Contoh CNF, yaitu A memproduksi BC atau A memproduksi A, di mana BC disebut variabel dan A disebut terminal. Selanjutnya, contoh yang bukan CNF, yaitu S memproduksi AAS dan A memproduksi AA. S bukan CNF karena pada ruas kanannya terdiri dari 3 variabel. Sedangkan A bukan CNF karena di ruas kanannya terdiri dari 2 terminal. Selanjutnya akan dipelajari cara konversi dari yang bukan CNF menjadi CNF. Contoh pertama, diketahui grammar atau tata bahasa yaitu S memproduksi A, B, A, S memproduksi A, A, B, B memproduksi A, C. Grammar ini bukan CNF, sehingga akan dikonversi dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dibuat aturan produksi dengan 3 variabel baru yaitu TA, TB, dan TC, di mana TA memproduksi A dan TB memproduksi B dan TC memproduksi C. Selanjutnya, dengan menggunakan variabel baru ini, lakukan penggantian aturan produksi pada grammar di atas, sehingga dihasilkan variabel dan terminal baru yaitu S memproduksi AB, TA, A memproduksi TA, TB, B memproduksi A, TC, TA memproduksi A, TB memproduksi B, dan TC memproduksi C. Dapat dilihat bahwa S dan A belum memenuhi syarat Chomsky, sehingga akan dibuat aturan produksi lagi. Aturan produksinya yaitu dibuat variabel baru yaitu V1 dan V2, di mana V1 memproduksi B, TA, dan V2 memproduksi TA, TB. Variabel baru ini disubstitusi ke dalam grammar tadi, sehingga dihasilkanlah variabel dan terminal yang baru yaitu S memproduksi A, V1, A memproduksi TA, V2, V1 memproduksi B,
TA, V2 memproduksi TA, TB, B memproduksi A, TC, TA memproduksi A, TB memproduksi B, dan TC memproduksi C. Sekarang dapat dilihat bahwa semua variabel ini telah memenuhi syarat Chomsky, sehingga grammar hasil konversi ini merupakan bentuk CNF. Contoh kedua, diberikan grammar atau tata bahasa yaitu S memproduksi AB atau SS atau C, dan B memproduksi B, atau CD atau A. Grammar ini bukan CNF sehingga akan dikonversi dengan langkah sebagai berikut. Namun sebelum itu kita abaikan yang sudah dalam bentuk CNF, yaitu S memproduksi SS, S memproduksi C, dan B memproduksi A. Selanjutnya kita buat variabel baru yaitu Z1, Z2, Z3, dan Z4, di mana Z1 memproduksi A, Z2 memproduksi B, Z3 memproduksi C, dan Z4 memproduksi D. Selanjutnya, variabel baru ini digunakan dalam penggantian aturan produksi pada grammar di atas. Maka dihasilkanlah variabel dan terminal yang baru yaitu S memproduksi SS atau C atau Z1B, B memproduksi Z2B atau Z3, Z4 atau A, Z1 memproduksi A, Z2 memproduksi B, Z3 memproduksi C, dan Z4 memproduksi D. Dapat dilihat bahwa semua variabel ini telah memenuhi syarat Chomsky, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil konversi ini merupakan bentuk CNF. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk normal Grenbach. Kita tahu bahwa bentuk normal Grenbach itu pada ruas kanannya terdapat sebuah terminal yang diikuti dengan X variabel, di mana X ini harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah contoh yang memenuhi bentuk normal Grenbach. Sedangkan ini bukan merupakan bentuk normal Grenbach karena pada ruas kanannya terdapat dua terminal, sehingga tidak memenuhi sifat dari bentuk normal Grenbach itu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membentuk yang bukan bentuk normal Grenbach ke dalam bentuk normal Grenbach. Langkah pertama yaitu kita ambil atau buat variabel baru, di mana variabel baru di sini yaitu TA dan TB. Variabel TA ini memproduksi terminal A dan variabel TB memproduksi terminal B. Dengan cara mensubstitusi variabel baru ini ke dalam tata bahasa ini, maka kita peroleh aturan bentuk normal Grenbach seperti ini, di mana S itu memproduksi A, TB, S, TB, S memproduksi A, TA, TA memproduksi terminal A, TB memproduksi terminal B. Maka grammar ini disebut dengan GNF atau bentuk normal Grenbach.